Nah, kabar buruknya adalah mitos itu salah. Gitu, salah. Jadi yang bikin bisa statement salah. Nah, gini, saya kasih data faktanya aja ya. Kita bikin kolam ini macam-macam dari 10 tahun yang lalu. Pak, ada yang gimana nanti kalau nggak bisa jumbo, Pak? Kalau kolam saya dangkal, sekali lagi jumbo atau tidak itu bukan masalah kedalaman kolam. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Oke, halo, selamat sore. Nah, Norma, kesempatan kali ini saya ingin membahas mungkin poin yang belum pernah kita bahas mengenai mitos. Mitosnya adalah apa benar, Pak, kolam koi semakin dalam buat ikan semakin jumbo dan semakin bulky. Nah, itu ya. Itu juga wajar teman-teman yang masih awam yang menanyakan hal itu, karena itu pun dulu waktu 10 tahun yang lalu saya memulai koi, hal poin itu juga sempat ada di pikiran saya. Jadi, wah, kolam semakin dalam, ya, sedalam mungkin biar ikan kita makin jumbo, makin bulky. Nah, kabar buruknya adalah mitos itu salah. Gitu, salah. Jadi, yang bikin bisa statement salah. Nah, gini, saya kasih data faktanya aja ya. Kita bikin kolam ini macam-macam dari 10 tahun yang lalu. Ada yang kedalaman 2 meter, 2 meter lebih, ada yang cuma semeter, ada yang cuma 1,5 meter, dan segala macamnya. Dan ternyata itu bukan poin utama untuk membuat ikan koi jumbo dan besar. Gitu. Ternyata poin pentingnya atau utamanya adalah kembali lagi bahan ikannya. Yes, jadi mohon maaf teman-teman, mau kita punya kolam 5 meter pun kedalamannya, kalau ikan koinya bahannya ini nggak bagus, ya dia cuma segitu-segitu aja. Paham ya? Nah, saya justru akan kasih kenapa sih kalau sekarang Blaze kok nggak mau bikin kolamnya ini terlalu dalam. Ada beberapa poin yang saya pertimbangkan, dan sekali lagi ini dari pengalaman kita. Saya nggak mau bahas sesuatu teori atau pengalaman yang saya nggak alamin. Jadi basicnya selalu saya sharing apa yang saya alami dan lakukan. Nah, contoh nih, sekarang kita bahas kolam ini. Ini kolam kapasitas 30 ton. Kedalaman air ini 1,8 meter. Ini udah air bersih ya? Ya, air bersih. Ukuran ikan koi di sini saat ini 30 sampai 60 BU up. Nah, kamu lihat nih. Shoot yang ikannya ada di dasar tuh. Yang 30 BU-an tuh. Tuh ada beko kinrin. Terus ada siro. Kelihatan nggak ikannya? Hah? Nggak bisa nikmatin. Nah, terlalu jauh ke dalam. Itulah kenapa sih saya sekarang nggak pernah bikin kolam yang kedalamannya di atas 1,5 meter. Mentok 1,5 meter. Bahkan kolam yang blok L yang di fasilitas Blaze kedua itu kedalamannya cuma 1,25. Nah, iya, gampang lagi. Kamu lihat kolam ini sama kolam 35 ton yang di blok L, enak mana? Ikan ukuran hampir sama. Kalau aku lebih menikmati ikannya lebih enak di sana. Yes, itu dia. Dan di sana ikannya juga jumbo-jumbo, bulky-bulky nggak? Iya, bukan masalah kedalamannya, masalah pemilihan bahan ikannya. Gitu loh. Di sini meskipun dalam banget sampai 2 meter, tetap aja ada yang langsing. Tuh, tetap aja tuh kayak siro itu tuh. Tuh langsing. Ya kan? Growth-nya juga agak ketinggalan dibandingin ada saudaranya mana ya? Nih, siro ini kan stud bodinya lebih bulky nih. Tuh, kolamnya sama, kedalamannya sama, makannya sama. Sambil kita kasih makan ya, biar teman-teman lihat. Nah, nggak enaknya nih satu poin tadi adalah kalau kolam intinya terlalu dalam, kita menikmatin ikannya ini nggak bisa maksimal. Karena ikan-ikan yang agak gede atau ikan medium pun jadi kelihatan kecil. Nah, paling pas dikasih makan begini dia baru naik. Tuh. Nah, lain dengan yang di blok L kan, mau dikasih makan nggak dikasih makan, enak nggak ngelihatnya? Tetap enak, nggak terlalu dalam, dan ikannya jadi kelihatan lebih jelas. Loh Pak, gimana nanti kalau nggak bisa jumbo Pak? Kalau kolam saya dangkal, sekali lagi jumbo atau tidak itu bukan masalah kedalaman kolam. Masalahnya di bahan ikan, itu loh.
Tuh, jadi kalau pas dikasih makan begini masih mending kita bisa menikmati. Tapi begitu ikannya sudah diem di dasar kolam, kita nggak kelihatan. Apalagi kalau malam seperti itu ya. Jadi itu poin pertama kenapa kita sekarang bikin kolam koi nggak terlalu dalam, karena ikannya jadi tidak maksimal menikmatinya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, sayang RAB, sayang duitnya. Kita makin dalam, Yes. makin banyak Contoh, juga ya. kalau saya ini cuma mau cari keuntungan, kamu ingat nggak kolam yang Palembang? Yang 1.800 ton, yang panjangnya aja itu 40 meter lebih, panjangnya itu 40 meter. Ya, saya buat kedalaman di sana cuma 1,5 maksimal, itu pun kotor. Nanti dikurangin apa-apa ya mungkin sekitar 1,4, 1,3 lebih lah, hampir 1,4. Kalau saya buat 2 meter, pengalinya segitu banyak, RAB-nya selisih berapa itu? Nah, jadi maksud saya begini teman-teman, sayang uangnya, sayang budgetnya juga gitu loh. Karena kan meter kubiknya atau pengalinya itu selisih setengah meter, dikalikan bentangan kolam dan segala macam, konstruksinya segala macam, itu uangnya kan juga nggak sedikit gitu. Jadi pertimbangan saya yang kedua adalah poinnya adalah sayang di dana atau di RAB-nya. Betul. Pertimbangan ketiga teman-teman, kamu ingat nggak terakhir kita bongkar kolamnya Pak Sindu? 2 meter lebih. Itu ikan gede-gede loh, 60, 70, 80 BU, betul? Nyeroknya setengah mati nggak? Ya, itu anak-anak yang habis nyerok, padahal pakai serok yang tingginya 3,5 meter panjangnya, itu sulitnya luar biasa ngejar ikannya. Nah, itu jadi pertimbangan kita ketiga, artinya kalau mau ngeluarin ikan atau mau mindahin ikan, memang kita nggak berharap ya untuk kolam kita tuh ikan kita serok-serok. Tapi kan suatu saat itu intinya kalau diperlukan kan nggak repot gitu loh. Tapi kalau kamu nyerok di 35 ton, di angka 8, di kolam yang bulat, gampang nggak? Gampang, karena kedalaman air cuma 1,25. Seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman, mitos yang mengatakan semakin dalam kolamnya makin jumbo, makin bulky, itu tidak tepat, tidak setuju. Ya, ini pengalaman saya 10 tahun. 10 tahun itu norma kalau mau kasih tahu, ikan yang saya growth dan yang saya keeping dan yang saya ibaratnya perjualbelikan itu sudah ratusan ribu ekor. Gitu loh. Jadi itu saya ngomong berdasarkan data fakta, bukan saya berdasarkan teorinya orang lain atau teorinya orang, seperti itu. Ya, jelas ya. Jadi tadi poin pertama kita ulang, kenapa kolam nggak terlalu dalam? Satu, supaya ikan lebih gampang dinikmati atau lebih enak dinikmati. Yang kedua, supaya kita ngirit biaya RAB atau biaya konstruksi kolam. Yang ketiga, kalau nyerok supaya lebih mudah, seperti itu ya. Oke, nah semoga tadi sharing saya mengenai mitos apakah kolam koi semakin dalam buat ikan semakin bulky atau semakin jumbo itu bisa menjawab. Dan sekali lagi kalau ada yang nggak setuju pun monggo, karena ini berdasarkan pengalaman saya dan yang saya lakukan 10 tahunan di dunia koi dan di dunia membuat kolam-kolam seperti itu. Nah sekali lagi teman-teman, semoga apa yang tadi kita sharingkan ambil yang sisi-sisi poinnya yang bisa bermanfaat. Kalau misalkan bisa bermanfaat, saya juga ikut senang. Dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.